karena waktu. Ya ora? Ono penambahan karena waktu. Riba yang normal ada penambahan waktu, ya kan? Ada penambahan waktu karena ada waktu, ada penambahan. Contoh, saya hutang 10 juta, sebulan harus lunas. Setelah 1 bulan gak lunas, saya ditagih. Kata Gus Imam, Ustaz, 2 pilihan untukmu. Bayar saiki, tambah hari, tambah uang. Berarti karena waktu ada penambahan uang. Jelas ya? Baik penambahan uang itu diambil dari pihak yang menghutangi atau diambil oleh pihak yang berhutang. Nah, contoh yang saya contohkan tadi, penambahan tadi diambil oleh siapa? Yang menghutangi. Kasus kita ini penambahan duit dengan adanya waktu diambil oleh siapa? Yang berhutang. Duh kok iso? Ya iso lah. Hakikatnya aku utang 10 juta berarti apa? Oleh duit 12 juta. Ya ora? Aku utang ke Gus Imam 10 juta, hakikatnya aku oleh piro? 12 juta karena aku bayarnya 8 juta. Penambahan uang dikarenakan waktu. Waktunya dari mana? Dipercepat dari hari hanya. Udah enggak ini? Paham Pak? Wis kalau paham, alhamdulillah. Ini alasan pendapat mayoritas para ulama, bisa dilihat di kitab Muhdil Muhtaj Syarbini, ulama Syafi'iyah, bisa dilihat dalam kitab Mughni Ibnu Qudama, bisa juga dilihat di kitab Al-Zikar li Imam Ibn Abil Bar, dan juga bisa dilihat dalam kitab Bada'i Suna'i lil Imam salah satu ulama Ahnaf. Itu alasan yang paling kuat yang mereka datangkan. Ada beberapa hadis, cuma hadis semuanya lemah, saya enggak sampai ke hadis karena kelemahannya. Itu aja alasan mereka yang paling kuat. Jelas ya? Singkat gitu aja. Mumet nanti. Pendapat yang kedua, karena kita juga masih ada tugas kedua, menyampaikan puasa Muharram ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Alasan yang kedua, pendapat yang kedua, boleh. Surah tadi, bentuk tadi itu boleh. Cashback dalam hutang piutang itu boleh, gak ada masalah. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, yang dikuatkan Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, dikuatkan juga oleh ulama-ulama Lajnah Daimah, kumpulan ulama Saudiyah, di kitab Fatawa Lajnah Daimah, dikuatkan juga oleh Majma' kumpulan fikih kontemporer yang ditulis oleh sekelompok ulama dari hasil diskusi mereka di Mesir. Kemudian dikuatkan juga oleh Syekh Sulaiman Ruhaili di kitab Riba, Buabiqur Riba. Pendapat yang kedua mengatakan cashback dari utang piutang adalah
boleh, tidak riba. Dan apa alasannya? Alasannya cashback dalam utang piutang yang kita sampaikan tadi itu sebenarnya beda dengan riba. Itu bukan dinamakan riba, sama sekali bukan namanya riba. Baik secara bahasa bukan namanya riba, baik secara uruf kebiasaan orang itu juga namanya riba, bahkan secara syar'an itu juga bukan dinamakan riba. Lu kok iso? Kok iso? Nah, berarti kan lihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat orang yang makan riba. Siapa yang makan riba? Yang hutang atau yang menghutangi? Yang menghutangi. Berarti yang menghutangi itu oleh tambahan. Yang menghutangi lo ya, yang menghutangi. Sedangkan kasus kita ini yang dapat duit siapa? Yang hutang. Berarti secara syar'an penambahan itu didapatkan oleh orang yang berhutang. Sedangkan hakikat riba itu didapatkan oleh orang yang menghutangi. Jadi beda dong gitu kan. Beda. Lihat tadi Allah melaknat orang yang menghutang, orang yang makan riba, dan orang yang membantu untuk makan riba. Siapa yang membantu? Ya orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu bukan dinamakan makan riba. Betul nggak? Orang yang berhutang itu bukan namanya makan riba. Orang yang berhutang itu kenapa dilaknat? Karena membantu orang yang makan riba. Betul nggak? Jadi dibedakan di dalam hadis ini, yaitu pemakan riba dan membantu orang yang makan riba. Nah, kasus orang yang berhutang itu nggak makan riba, membantu orang yang makan riba. Yang menghutangi dapat manfaat, dapat tambahan, itu berarti pemakan riba. Berarti kok iso dinamakan riba itu lo kok iso? Gak bisa. Dinamakan pemakan riba harusnya yang menghutangi. Sedangkan yang menghutangi secara nominal duit untung apa rugi? Nominal. Hah? Ya iya loh, nominal kan anak tanya nominal. Nominalnya rugi apa untung? Rugi. 10 juta dibayar piro? 8 juta. Rugi piro? 2 juta. Berarti orang untung malah dikatakan riba lu piye gitu kan. Nah, di pendapat yang kedua gak iso dikatakan riba itu gak iso. Nah, poin yang kedua, justru lah pendapat yang mengatakan boleh itu yang saya kuatkan, yang saya condongi. Gak tahu jenengan terserah mau gak boleh ya monggo, seperti ngerti alasannya. Ojo gak ngerti alasannya. Anak pribadi condong pendapat yang kedua. Karena dalam transaksi ini ada cashback ini, kalau kita mau teliti secara dalam, itu sebenarnya ada 2 manfaat yang didapatkan oleh yang berhutang dan yang menghutangi. Tapi manfaat bagi yang berhutang, bagi yang menghutangi itu nggak nominal. Apa manfaatnya? Duitnya cepat kembali dari waktu yang telah ditentukan. Itu keuntungan loh bagi pembisnis, Pak. Bagi pembisnis 10 hari aja, Pak. Di saat dia pembisnis ada proyek. Ya kalau utangnya mes 1 juta 6 juta ya
kanggone opo, tapi kalau sudah angka M Pak, itu angka 1 hari 2 hari itu nilainya besar Pak, nilainya besar. Jadi dengan adanya percepatan waktu dari akad yang telah ditentukan, itu bagi pembisnis memang nominalnya rugi, tapi secara kenyataannya kembali kepada pembisnisnya itu masya Allah untung banget itu, untung banget. Kenapa? Dipercepat dari waktu yang telah ditentukan, itu sebuah keuntungan yang bisa didapat oleh pembisnis. Nah, gampang itu diputar aja dengan bisnis yang lain, lebih dapat berapa itu. Keuntungan yang didapatkan oleh orang yang berhutang, apa keuntungannya? Walaupun dipercepat waktunya, itu menurut dia sebuah kerugian kan, tapi dia mendapatkan apa? Keuntungan uang. Jadi kalaulah pendapat yang mengatakan boleh, itu sebenarnya saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Cuma sampean paling kok tego tenan orang ini gitu ya. Wong wis hutang kono ribae lho. Di saat aku butuh duit ya, mari ngono njaluk cashback iku cuwang ngono kan. Ya ora? Ya ora? Ya enggak kan? Kok nemen tenang gitu loh kan? Antum hutang sama anak, ya kan? Aku hutang sama Gus Imam, hutang loh ya, dengan seneng banget menghutangi saya. Di saat saya butuh malah diminta cashback, diskonnya itu. Ya Allah, kok tenang orang ini. Itu urusan dia lah. Antum besok mau ngutang nggak ngutangi terserah anda lah. Tapi kalau anda kata terjadi kayak gini itu oleh apa orang? Oleh menurut syariat, oleh menurut syariat. Tapi antum katakan dia kurang ajar atau kurang adab, terserah kamu lah. Kita nggak bahas itunya, tapi pembahasan kita adalah andai kata terjadi yang kayak gini oleh opo ora, fal jawab oleh ora ono masalah. Betul nggak? Hah? Paham? Yakin? Iya. Paling antum marah-marah, besok nggak bakal kutangi lagi Ustadz ini. Mosok model ini, opo gini, wis dibantu kok malah nyekek gini. Jelas ya? Baik, 2 pendapat aja, nggak usah banyak-banyak, cukup. Baik, bentuk yang kedua, cashback di dalam jual beli. Cashback dalam jual beli. Kalau cashbacknya dengan cara beli dengan akad yang jelas dan cash pembayarannya, maka itu tidak ada masalah. 2 syarat yang harus Anda perhatikan. Harus dengan harga yang jelas. Kedua, harus dengan cash. Dengan cash. Nggak oleh kredit. Harus dengan cash. Nggak boleh dengan cara ngutang. Harus jelas. Contoh, saya jual HP. Saya jual HP. Gus Imam, aku duwe HP. HP ini tak hargai 1 juta. Anak jelas harganya 1 juta. Saya nggak pakai 2 harga atau 3 harga. Jelas 1 juta harganya. 1 harga toh. Kalau antum beli 1 juta, tak cashback, tak kayak diskon 200.000. Paham ya? Maka ya udah, oke Ustadz saya beli. Berarti aku bayari piro? 800. Oleh apa ora? Oleh. Enggak ada masalah.
Ucapan saya di awal, belilah HP saya dengan harga 1 juta, nanti saya kasih cashbacknya 200.000. Ini sama dengan kaidah yang berdasarkan dengan dalil al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya, kecuali kalau syarat menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka syarat saya, belilah HP saya, dan siapa yang bisa beli HP saya dengan harga 1 juta, nanti saya kasih cashback. Itu berarti apa? Syarat yang saya telah tetapkan. Nah, ternyata kalau andai kata ada yang beli, konsekuensi daripada syarat saya ya harus saya penuhi. Paham ya? Ya harus saya penuhi. Dan syarat yang saya daftarkan tadi itu nggak ada pelanggaran syariat, nggak ada unsur apa yang Allah halalkan saya haramkan atau yang haram saya halalkan, nggak ada. Maka berarti ini boleh dan nggak ada masalah. Diskon itu orang ono masalah, Pak. Yang penting apa? Cash dan jelas. Dengar ora? Contoh antum beli di tukang mebel atau toko bangunan. Pak, aku beli apa namanya? Semen itu 100 sak. Wes, Pak, duit ini Pak ya. Deal duitnya. Aku duwe syarat, Pak. Ternen nang omah. Paham ya? Ternen nang omah. Oleh ora? Oleh ora? Oleh. Pak, 100 sak iku, Pak. Aku njaluk diskon, njaluk cashback Pak. Oleh ora? Njaluk piro? 2% wis. Oleh, ya wis, ora masalah. Cashback yang demikian ini nggak ada masalah. Yang penting cash, cash itu lewat transfer ora ono masalah atau jelas. Dong ora? Ketiga, bentuk cashback yang tidak jelas, yang itu hukumnya haram. Contoh, antum apa tadi yang terakhir? Ya. Yang boleh. Yang nomor terakhir dia apa? Bentuk cashback yang tidak jelas. Apa itu? Yang diharamkan. Ya apa itu? Belum. Oh belum ya, wis pintar Pak jawab. Tak pikir wis iso jawab ngono. Nah, saya jual HP. Kita ini. Saya jual HP. Jual HP ke Gus Imam. Gus Imam, aku dodol HP nang awakmu. Tapi bentuknya jual beli kredit. Ngreditnya HP. Kalau sampean iso bayar HP ku iku selama 1 tahun, berarti regane 5 juta. Setahun 5 juta. Tapi kalau sampean iso bayari selama 6 bulan, berarti mbayare mek 3 juta. Endi cashback-e? Endi cashback-e? 2 juta dengan selang waktu. Kalau setahun bayare piro? 5 juta. Kalau mek setahun regane dengan penyicilan akan terjadi menjadi 6 juta 5 juta. Tapi kalau mek dicicil menjadi 6 bulan menjadi 3 juta. Berarti mana cashback diskon yang dia dapatkan, uang kembali, uang keuntungan di mana? 2 juta. Tapi 2 juta dengan jeda waktu. Ngono aketi. Ya wis. Gus Imam tadi nggak milih, yo Ustaz oke. Mek oke tok ngono ae.
Oke ngono, oke ne sendi, oke ngono ae. Iki cashback yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Karena apa? Karena nggak jelas. Dari dua transaksi yang saya berikan antara 6 bulan ataukah setahun, ini yang mana dia pilih? Nggak jelas. Dan ini masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'ataini. Rasulullah itu melarang satu barang dengan 2 transaksi. Satu barang mana? HP. Mana 2 transaksi? 6 bulan dan 1 tahun. Dan ini tidak ada unsur kejelasan. Bagaimana nggak ada unsur kejelasan? Karena si Gus Imam itu nggak milih di antara 2 opsi tadi. Dan itu dianggap oleh para ulama nggak jelas. Ini nggak boleh. Dong apa? Dong. Kasus tadi itu bisa menjadi boleh. Itu bisa menjadi boleh kalau Gus Imam tadi memilih salah satunya. Kalau dia memilih salah satu, itu justru malah boleh. Ya Ustaz, saya milih opsi yang berapa? Yang setahun. Berarti akad saya dengan dia jelas gak? Sebentar, kayaknya ada yang penting ini. Ya, alaikum. Kemarin saya lagi taklim. Jelas ya? Kalau dia memilih salah satunya, contoh Ustadz, saya milih yang setahun. Ya udah jelas, gak ada masalah. Karena dia jelas memilih 1 tahun. Dan ini penting dalam terjadi transaksi kan harus jelas. Oleh karenanya, mimbabil faedah. Ini faedah ini. Syarat jual beli harus barangnya jelas, harganya jelas, waktunya jelas. Syaratnya jual beli Pak, itu barangnya jelas, dong barangnya jelas, harganya jelas, dan waktunya jelas. Contoh, iwakmu ini regane piro? Terserah Ustaz lah. Ditakoni regane piro kok terserah iku piye? Iki gak oleh. Akad ini ki ora oleh. Karena enggak jelas berapa harga. Iwake jelas, tapi hargane enggak jelas, ini enggak oleh. Dan kalau andai kata ini terjadi, batal akad jual belinya karena enggak jelas harganya. Banyak enggak di masyarakat itu? Akeh, apalagi yang beli ku ustate. Ojo ngono kekno ae mari ora siki dijual. Kalau jual malah gak oleh. Dah untuk Ustaz aja, ngono lu enak. Wis jelas. Malah terserah Ustaz lah dikasih berapa saya. Ngono ku malah gak oleh. Gak oleh malah. Nah, wong niate akad kok sak karepe lu piye? Aku niate sedekah kok. Kalau Anda niatnya sodako, ojo ini carane. Tentukan regane, Ustaz, iki regane 100.000 Ustaz. Dikei Ustaz. Niki 100.000. Mari ngono, Ustaz, duitnya tak balik mana Ustaz. Ngono enak. Kalau itu niatnya akad jual beli. Kalau niatnya sodako, ya nggak usah ngomong regane. Terserah kamu, nggak usah. Kalau niat sodako. Nah, kalau niati akad, tentukan regane. Kalau Anda pengen bersedekah, terima dulu duitnya, mari ngono kembalikan. Jadi 2 transaksi. Transaksi pertama jual beli, wis mari urusane. Transaksi kedua sedekah. Ngono iku baru tepak. Dong ora? Termasuk transaksi yang tidak jelas juga kalau bentuknya piro regane iwak iki? Regane iwak iki antara 2.000
dan 10.000. Kok antara 2.000? Bingung pembeli ini. Tak kei 2.000 yo sawangane, tak kei 10.000 yo kelarangan. Bingung pembelinya kayak gini ini. Makanya nggak jelas, nggak jelas. Dong apa Pak? Wis. Orang pesisir transaksi jual beli zaman dulu nggak belajar jual beli dulu ya repot no. Wajib bagi yang jualan harus belajar hukum jual beli dulu biar nggak dosa, biar nggak terjadi riba atau perkara-perkara yang ada unsur pelanggaran. Ya kan, dodol iwak, dodol apa itu belajar gisik, baru jualan, baru pulaan. Iki ora belajar sih, sementing dodolan apa ijirane. Baik, waktunya juga harus jelas. Saya beli iwak neng Gus Imam, Gus iwak iki roh, iki Ustaz, iwak iki apik. Regane perki 1 kilo ini adalah 50.000. Ya wis, aku beli 10 kilo. Duitnya piro? 500.000. Tapi duitnya iki kapan-kapan yo. Kok kapan-kapan ini lho? Gak oleh. Kapan-kapan gak jelas. Kapan-kapan mati nih. Kapan-kapan. Makanya gede tagih, Ustaz, endi bayare? Lo akadnya lo kapan-kapan? Nggak jelas, nggak jelas. Atau endi duitnya Ustaz? Sik toh, sampai apa? Sampai aku nemu duit saem. Kapan nemu duit saem, Pak? Nggak jelas. Terus piye? Tentukan kapan kamu bayar. Adapun nanti meleset urusan nanti. Pokoknya sing jelas ya waktu nih. Ya wis ya, 5 dirongkas tak kayak duit. Wis hari 5 hari ditagih di duitnya. Waduh, gono ngomong gono. Terus piye? Kapan-kapan gak oleh. Ngomong 5 dirongkas mana? Wis. Harta ping 100 sekalipun yo teko ngomong ngono ae. Ojo ngomong apa? Kapan-kapan. Walaupun nanti kamu dicap awakmu iku ngomong tok wae. Pasti akhirnya ngono toh. Akhir, tapi udah apain gitu. Memang nggak ada duit gitu kan. Itu bukan kok nggak mau nyaur utang. Memang gak ono duit itu gak ono. Daripada aku dosa, ya aku akan berjanji, akan upaya. Hari yang saya tetapkan, saya akan berupaya bayar. Itu lebih enak daripada bahasa kapan-kapan. Wes jelas? Udah? Nah, kembali kepada cashback lagi. Udah berapa bentuk tadi cashback tadi? Udah berapa bentuk tadi? Gambarannya 3 atau 4? 3 ya? Apa tuh Pak 3 Pak? Oh mantap ya. Nah yang nomor 4, bentuk transaksi jual beli tapi memakai uang deposit. Yang biasa duit kamu itu di kartu-kartu ngono lho. Mbok jenenge kartu apa, macam-macam kartu Tapi intine duitmu itu di deposit itu. Contoh, aku duit sebuah perusahaan yang biasa di di digital atau di dunia maya yang model-model transaksi itu. Anda menabung atau mendeposit duitmu di sebuah kartu. Akulah pengelola kartu lah guys. Mari ngono, aku
menayangkan sebuah produk. Wes, siapa yang mau beli produk ini, maka ada cashbacknya ini. Baik, Gus Imam beli ya, beli Pak. Duitnya mana? Beli produk saya melalui duit yang didepositkan di kartu itu, jelas. Lalu ada cashback atau diskon. Nah, iki oleh opo ini? Kebayang nggak suaranya Pak? Ayo, apa? Seto. Tapi paham nggak bayangan yang saya jelaskan? Paham toh? Nah, untuk menghukumi boleh dan nggak boleh ini Pak, itu lihat akad deposit Anda itu sendiri. Deposit yang Anda letakkan di saya dengan berbentuk diletakkan di sebuah kartu, deposit itu lo akadnya apa? Kalau itu akadnya utang piutang, maksudnya Anda itu ngutangin aku, paham nggak ya? Anda itu ngutangin aku, maka cashback yang saya berikan kepada Anda itu berarti hukum riba. Kenapa kok riba? Itu jenenge manfaat yang diambil dari utang piutang. Mana utang piutangnya? Deposit yang ada di kartu saya, deposit yang ada di saya yang berbentuk di kartu itu loh, yang berbentuk di kartu itu namanya deposit. Depositnya bahasa saya utang, terus saya menawarkan barang. Di barang ini saya kasih diskon, saya kasih cashback, itu berarti namanya manfaat yang diambil dari utang piutang, itu jenenge apa? Riba. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, walaupun hadisnya lemah, tapi ulama sepakat di atasnya, ayu naf'in min qardin fa riba. Manfaat yang dihasilkan dari utang piutang, maka itu namanya riba. Maka jangan semua diskon itu kamu ganggi wae. Diskon dari mana dulu? Kalau diskonnya dari utang piutang berarti apa jenenge? Riba. Ibu-ibu loh Pak, ibu-ibu. Sesuatu yang menyenangkan bagi ibu-ibu itu dua. Satu, kalau suaminya nggak poligami, itu seneng pol. Nah, yang kedua, kalau ada diskon, pokoknya ono diskon 1000 lo dikejar. Tapi ingat wahai ibu-ibu, nggak semua diskon itu boleh. Ada diskon yang Allah haramkan. Kapan diskon yang Allah haramkan itu? Kalau munculnya karena apa? Utang piutang. Nah, kalau deposit yang ada di kartu di kartu apalah itu kalau depositnya itu adalah akadnya utang piutang, berarti apa? Nah, itu riba. Anak ikat kalau akadnya utang piutang. Tapi kalau deposit itu mau duduk akadnya utang piutang. Akadnya apa? Mek nitip tok. Jadi awakmu itu nitip duit ning aku, terus supaya terjamin nggak hilang gitu ya, tak kei kartu lo tanda duit lo nak kene. Lalu aku menawarkan barang kepada Anda, kemudian memakai uang yang ada di titipan itu, lalu Anda kasih cashback, apakah itu boleh? Boleh, orang-orang masalah, karena cashback tadi itu apa? Manfaat yang bukan dari utang piutang, tapi itu dari apa? Jual beli. Dengar ora? Dan ingat ya, manfaat dari utang piutang itu tidak terikat pada cashback saja. Kita ini itu hatta ongkir gratis pun hati-hati Pak.
ono ongkir gratis. Saya tahu ongkir gratis itu piye? Tekon ndi iki? Munculnya ongkir iki gratis tekon ndi? Kalau memang munculnya karena transaksi jual beli dengan Anda mentransfer langsung, orang masalah. Tapi kalau dari deposit dan akad deposit itu adalah akad utang piutang, maka tidak bisa. Kenapa Pak saya ikat? Deposit itu ada utang piutang dan titipan, soalnya dua. Karena ketidakjelasan deposit itu nggak jelas. Mbok akate opo? Atau mendeposit duitmu nang kartu opo akate nang perusahaan itu? Nah karena nggak jelas, maka saya kasih dua kemungkinan. Imma karena Anda ngutangi ke perusahaan itu, atau Anda nitip duit teng perusahaan itu, gitu loh. Paham ya? Wes dong, semono ae suwe-suwe. Iku wis atuh paham wis apa? Pinter banget lah wis. Dah, yo sakmene wae ya, Kawan. Poin kedua bahas apa? Puasa Muharram. Lah, kalau baik Pak ya, pembahasan kita ini nyantai Pak. Besok itu tanggal biro 9. Terus hari apa? Sabtu itu tanggal 10. Nah ini apa sih keutamaan? Apakah disyariatkan puasa Muharram? Nah, tidak hanya disyariatkan, bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, afdhalus siyami ba'da ramadhana shaumu asyura wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Muslim. Jadi puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa Asyura, dan sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maka semangatlah untuk meraih dan mengamalkan dan melakukan puasa Muharram, puasa Asyura, karena memang puasa itu puasa yang paling bagus setelah Ramadan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain kata Rasulullah SAW dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, kata su'ilan Nabiyyu alaihi salatu wasallam, Nabi itu pernah ditanya an shaumi Asyura, tentang puasa Asyura. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam yukaffiruha as-sanata al-madiyata. Puasa Asyura itu penghapus dosa setahun yang lalu. Dosamu setahun yang lalu itu bisa dihapus dengan apa? Puasa Asyura. Dosa yang mana ini yang dihapus? Ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama berpendapat itu adalah dosa kecil. Tanpa Anda bertobat kepada Allah, itu sudah dihapus dosa-dosa kecil. Karena di sana ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah inda Muslim, kata Rasulullah SAW, malam yajtanibil kaba'ira, selama dia tidak menjauhi dosa-dosa besar,
Maknanya berarti kalau dosa besar itu membutuhkan taubat. Adapun dosa kecil tidak membutuhkan taubat, bisa dihapus dengan amal-amal soleh, bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Masya Allah. Syukuran ya. Apa ini? Jai. Masya Allah. Nah, biar semangat Gus Imam. Ono mbene akeh ini. Ono air putih, ada jahe. Ini semangat sampai jam 09.00 iki. Kate gono wis mari. Dah, nyaman enak toh? Ini kalau ngaji enak kali ini. Enggak terlalu apa? Iya, tegang lah gitu kan. Terusnya, apa musababnya puasa Asyura, puasa 10 Muharram? Apa sebab musababnya itu apa? Di sebuah hadis Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anak Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi itu qadima al-Madinata, datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah. Waktu itu orang-orang Yahudi lagi puasa. Faqala Nabi bertanya, "Mada apa ini?" Qalu, mereka menjawab, "Hada yaumun sholihun." Ini hari baik. Maksudnya hari baik itu apa? Yaumun najjallahu bani Israil. Suatu hari yang Allah itu selamatkan Bani Israil. Bani Israil selamatkan dari mana? Dari mana? Dari Fir'aun. Fasoma bihi Musa. Nabi Musa itu berpuasa di hari itu karena apa? Karena syukron lillah, bersyukur kepada Allah di hari itu diselamatkannya Allah kepada Bani Israil dari Fir'aun. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, nahnu ahaqqu bikum fa amara bihi ashabahu. Kata Rasulullah, kita ini lebih layak daripada kalian, maka Rasulullah menyuruh sahabatnya puasa apa? Asyura. Berarti kalau ditanya apa sebab wurudnya puasa Asyura, karena hari itu hari yang baik untuk Bani Israil. Allah selamatkan mereka dari Fir'aun. Nabi Musa pun menyuruh kaumnya untuk puasa hari itu. Kata Nabi alaihissalam, kami lebih layak untuk berpuasa dalam rangka apa? Syukurillah. Maka Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya berpuasa di hari itu. Bisa dipahami? Baik. Dalam puasa Asyura, apakah puasa tanggal 10 tok ataukah tanggal 9, 10, 11 ataukah 9, 10, 10, 11 ataukah 3 hari berturut-turut? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Apakah puasa Asyura itu 3 hari, berarti 9, 10, 11, ataukah puasa Asyura itu hanya 9, 10 atau 10, 11, ataukah puasa Asyura itu hanya 10 tok? Bisa dipahami kan ya? Udah enggak? Paham Pak? Coba ulangi Pak. Apakah puasa Asyura itu hanya tanggal 10 saja ataukah 9, 10, 11 dan 9 atau
dan 10 atau 10 dan 11. Dan aku akeh Pak. Gak ulangi Pak. Apakah puasa Asyura itu cukup hanya 1 hari bulan apa? Tanggal 10 toh? Ya. Ya. Ataukah ada 3 hari berturut-turut 9, 10, 11 dan ada pula yang 9 sama 10, ada juga yang 10 sama 11. No, itu baru tepat Pak. Aku udah nikah tenang. Baik. Kita perhatikan dulu. Ada sebuah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pernah puasa di tanggal 10. Faqala sahabat, kata para sahabat, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud. Wahai Rasulullah, tanggal 10 itu adalah tanggal yang orang Yahudi itu mengagungkan banget di hari itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana kadzalik fil amil muqbil fa asumu yaumat ta'si. Kalau memang begitu keadaannya, maka saya di tahun akan datang saya akan berpuasa tanggal 9. Baik. Akan tetapi Rasulullah SAW belum nyampe tahun ke depan, beliau sudah wafat. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan kalau tanggal 10 tok berarti apa? Sebuah tanggal, kalau kita puasa di tanggal 10 tok berarti menyerupai apa? Orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita disuruh menyelisih apa? Baik. Oleh karenanya Nabi alaihi wasallam berkata, kalau begitu di tahun depan saya akan berpuasa tanggal 9 plus 10. Supaya apa? Supaya tidak menyerupai mereka. Baik. Pertanyaan kedua, di hadis tadi 9 sama berapa? 10. Boleh nggak 10 sama 11? Jawab boleh. Sebagaimana di sebagian riwayat Al-Baihaqi dan Daruqutni, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, asumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Saya akan berpuasa hari sebelumnya atau hari setelahnya. Hari setelahnya itu apa? 10 sama 11. Dari sini seseorang berpuasa di tanggal 9 sama 10 atau 10 sama 11 diperbolehkan oleh Rasul alaihi wasallam. Cuma afdolnya 9 sama 10. Kok bisa? Karena di dalam hadis yang pertama tadi Rasul menyebutkan kalau begitu di tahun yang akan datang saya puasa tahun berapa? 9. Di riwayatnya Baihaqi tadi boleh pakai au, boleh dia puasa hari sebelumnya atau di hari setelahnya. Itu menunjukkan boleh hari setelahnya. Tapi yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah hari keberapa? 9-nya. Karena Nabi menyebut itu hari 9, maka berarti afdolnya apa? 9 sama 10. Bisa dipahami? Baik. Penjelasan selanjutnya. Loh, berarti piye 3 hari? 9, 10, 11. Sebagian para ulama seperti di Zadul Ma'ad, Ibnu Hajar
di Fathul Bari mengatakan akmalus shaumi, puasa yang paling sempurna adalah 3 hari. 9, 10, 11. Itu katanya mereka paling sempurna. Apa alasannya? Dengan Anda puasa 3 hari itu adalah tamamul mukhalafah, sempurna di dalam menyelisih orang Yahudi. Karena apa? Karena tanggal 10 itulah hari mereka khususkan untuk ibadah. Kalau Anda tambah apa? Menambahi hari 3 hari berarti apa? Itu super menyelisihi. Karena super menyelisih maka apa? Itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Ibnu Qayyim dan juga pendapatnya Ibnu Hajar. Tapi yang nampak wallahu taala alam, kata paling sempurna itu harus membutuhkan apa dah? Dalil. Kalau boleh sih boleh, tapi kalau paling sempurna saya berat. Kenapa berat? Nabi alaihi salatu wassalam hanya apa? Ngomong 2 hari. Wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Kalaulah Nabi itu ingin menyelisihi dan itu dianggap baik, Nabi ya ngomong 4 dino 5 dino lu enak no. Ya ora? Ya enggak? Ya iyalah. Tambah menyelisih 10 hari langsung tanggal 1, 2, 3, 4. Wah enak pol. Tapi tetap pendapat yang paling kuat adalah ini. Paham? Seterusnya. Apakah di hari Asyura kita itu bersenang-senang? Senang-senang itu hari perayaan. Nah, senang ngecat tembok, ngecat perahu, berpaes. Pokoknya senang pol. Atau kita sedih banget sampai mukulin kepala, mukulin dada, mukulin yang lain. Antum tahu nggak masalah ini kenapa dibuka? Kalau hari Asyura Ikhwan, kok ada orang yang sedih banget sampai ditampakkan dengan peratapan. Antum tahu di saat itu ada sebuah kisah terbunuhnya siapa? Husain. Waktu itu Husain di kota Madinah pada waktu pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Jelas berselisihlah antar mereka. Kesimpulannya, karena ini berkaitan dengan mereka, kita nggak boleh terlalu dalam. Semoga Allah mengampuni mereka semuanya. Kesimpulannya, Husain cucu Rasulullah dipanggil oleh orang Irak untuk dibaiat atau yang lain. Tapi ternyata berbeda dengan apa yang ada. Padahal di siro-siro itu Husain sudah nggak boleh berangkat ke Irak, pasti ada masalah nanti. Tapi istiadat beliau berangkatlah dia ke Irak. Di Irak itulah beliau dibunuh oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Nah, terbunuhnya Husain waktu itu di Karbala. Sehingga orang-orang Syiah, orang-orang apa? Syiah yang hulu di dalam Ahlul Bait di hari Karbala itulah, di 10 Muharram itulah mereka peratapan memukul ini sehingga hari kesedihan mereka lakukan. Bisa dipahami? Nah, boleh nggak bersenang-senang di hari itu? Seneng pol, malah paisan, gembira pol, gembira banget dengan terbunuhnya Husain. Mereka malah merayakan, seneng pol. Siapakah mereka? Nawasib, orang kelompok Nawasib. Kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Ahlul Bait, dengan terbunuhnya Husain malah sewenang pol. Nah, dalam kasus demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya,
Boleh nggak di bulan-bulan Muharram atau di 10 Muharram itu kita bersedih hati atau kita bersenang-senang? Fal jawab, itu semuanya la dalil alai, nggak ada dalil, wala nggak ada asal. Ini semua menyelisihi manhajul Rasul alaihi salatu wasallam. Yang ada di bulan Muharram hanyalah puasa, nggak ada syariatnya berpaes-paesan, nggak ada syariatnya untuk mukul-mukul wajah, mukul-mukul, semua adalah perkara muhdath, perkara bid'ah. Kata Syekhul Islam ditanya di Majmu' Fatawa dan tentang bab ini di kitab Siyam. Cukup insyaallah Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.